Mirsa, setelah dikenal lama sebagai konselor ASI, ibu muda yang satu ini juga turut memberikan edukasi gizi anak. Nah, untuk memperingati Hari Gizi Nasional yang jatuh pada tanggal 25 Januari ini, influencer yang satu ini akan berbagi pengalamannya. Tapi sebelumnya kita akan simak kisah inspiratifnya. 3 dari 10 anak Indonesia usia di bawah 10 tahun nyatanya mengalami masalah gizi. Untuk mengatasinya, influencer Citra Ayu Mustika memberikan edukasi melalui media sosial agar anak-anak Indonesia tidak mengalami stunting. Sebelumnya, ibu muda ini menekuni profesi sebagai konselor ASI. Sejak buah hatinya mengalami masalah kenaikan berat badan, Citra kerap mendatangi ahli gizi untuk konsultasi. Nah, dari situlah ibu 2 anak ini mulai berbagi pengalaman mengatasi persoalan gizi anak yang kerap dihadapi ibu-ibu. Dari media sosialnya, Citra tergerak berbagi tips makanan sehat untuk buah hati hingga mengajak anak untuk konsultasi ke puskesmas. Citra berharap kegiatan yang dilakukannya melalui media sosial bisa memberikan manfaat untuk orang lain, sehingga anak-anak Indonesia tidak ada lagi yang mengalami masalah stunting. Ya, untuk mengenal lebih dekat dengan influencer ASI dan gizi, kita sudah terhubung dengan Citra Ayu Mustika. Kita akan langsung menyapa pemirsa. Selamat pagi Kak Citra, apa kabar hari ini? Selamat pagi Kak Tezar, Alhamdulillah baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah di sini juga kita baik-baik aja nih. Kak, ini kan tadi sudah dijelaskan ya dengan singkat terkait dengan profil Kak Citra. Tapi kita juga pengen tahu dong apa sih yang melatar belakangnya kemudian apakah ini persoalan pribadi yang kemudian ingin dibagikan awalnya atau bagaimana nih sehingga jadi konselor ASI kemudian juga berbagi kisah-kisah mengenai bagaimana caranya kita memberi gizi pada anak ya gitu. Ini menarik banget ya pertanyaannya dan tadi Kak Tezar udah ngangkat clue-nya bahwa memang ini berangkat dari keresahan aku pribadi ya. Okay. Karena dulu aku pas awal melahirkan anak pertama, itu aku ngalamin kesulitan menyusui ya Kak. Nah terus pada saat itu aku mencari informasi di sosial media tuh rasanya sulit banget sehingga pada akhirnya aku menjadi bagian dari campaign menyusui itu sendiri. Melalui apa? Aku rajin ngebagiin pengalaman menyusui aku, tips-tips aku menyusui. Awalnya personal tips ya, sampai akhirnya audiensnya grow and grow, komunitasnya terbentuk. Aku nggak nyangka juga ternyata banyak ibu-ibu yang membutuhkan dukungan menyusui dari tulisan aku juga. Nah dari situ aku pikir kayaknya karena sekarang audiens aku semakin besar, aku harus membagikan sharing aku secara lebih bertanggung jawab dong gitu. Betul. Nah dari situ aku tergerak untuk ngambil sertifikasi konselor menyusui, sehingga akhirnya sekarang alhamdulillah aku udah certified sebagai seorang konselor menyusui. Nah terus kalau kita bicara tentang ASI ya Kak, itu temanya itu pasti nggak jauh dari seputar stunting. Betul sekali. Gak jauh dari seputar stunting karena ASI ya, air susu ibu itu adalah salah satu upaya yang harus kita upayakan gitu ya. Kita support ibunya, support ayahnya, bukan cuma ibunya aja yang disupport. Support ayahnya supaya apa? Supaya mampu menyusui si bayinya, supaya kenapa? Terhindar dari stunting. Karena cikal bakalnya ini dari disusui dulu ya, dari ASI dulu. ASI itu adalah untuk mencegah stunting. Nah, karena di situ aku mulai familiar sama stunting, anak aku selesai disusui selama 2 tahun, ternyata masalah gizi anak itu problemnya bukan hanya di 1000 hari pertama kehidupan anak aja, bukan dari masa hamil, bukan dari semenjak di kandungan ibunya sampai dia disapih, tapi masih berlanjut golden age-nya itu sampai dia balita, which is sampai usia 5 tahun. Sehingga disinilah aku mulai memperdalam gizi untuk anak, khususnya untuk anak aku sendiri. Dan kalau misalnya kita menentukan meal plan untuk anak tuh yang cocok tuh apa sih, kita nggak bisa nentuin sebagai orang tua. Nah makanya di sini aku memperkenalkan ke masyarakat karena masih banyak nih masyarakat yang belum familiar dengan profesi ahli gizi. Nah aku sendiri konsultasinya ke ahli gizi, dalam hal ini nutritionist atau dietitian, dan aku sendiri ngerasain banget manfaatnya berkonsultasi ke mereka. Pola makan anak aku teratur melalui meal plan yang udah dibuat. Alhamdulillah sekarang pertumbuhan dan perkembangannya insya Allah alhamdulillah sangat baik gitu. Oke, kita akan bahas mengenai ASI dulu deh yang pertama nih. Ini kan apa ya,
masih sangat banyak informasi dan juga ada gap knowledge antara misalnya orang yang punya akses terhadap ahli gizi dan juga yang mungkin tidak punya akses, antara itu nggak punya secara finansial tidak tercukupi, ataupun mereka tidak punya akses secara langsung ke ahli gizi. Kalau dari pandangan Kak Citra sampai sekarang gimana sih mengenai pemerataan, ibarat kata knowledge-nya dulu deh, belum sampai ke gizinya gitu. Gimana nih? Oke, jadi sebenarnya gini Kak, aku sendiri ya Kak Tezar, aku mengapresiasi banget Kemenkes itu udah menunjuk sebetulnya ya satuan kerja melalui Puskesmas dan Posyandu. Bahkan ada satuan terkecilnya Posyandu yang tugasnya itu adalah untuk mengedukasi warga-warga di sekitar perumahan, warga-warga yang ada di lingkungan tersebut supaya mendapatkan informasi terkait kehamilan yang sehat, terkait gizi. Bahkan ya Kak Tezar, sebetulnya saat kita bicara tentang gizi, dari sebelum menikah itu sebetulnya ada program gizi Catin calon pengantin yang sebetulnya program itu tuh ada di Puskesmas atau Posyandu. Nah, jadi betul. Nah, jadi sebetulnya aku rasa untuk orang tua di daerah-daerah itu mereka udah familiar dengan Puskesmas, dengan Posyandu. Cuma nggak tahu kenapa aku sih pengen mereka lebih aktif untuk datang ke Puskesmas dan Posyandu. Aktif konsultasi tiap bulan untuk imunisasi, untuk ukur timbang berat badan anak, tinggi badan anak. Sebetulnya semua fasilitas sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita dan itu bisa pakai BPJS. Kalaupun harus bayar retribusi itu insya Allah sangat terjangkau ya, start from Rp2.000 aja kita udah bisa konsultasi. Artinya bahwa akses itu sebenarnya ada, tinggal bagaimana kemudian kita mau atau enggak nih untuk mengakses, atau jangan-jangan ketidaktahuan gitu ya. Tapi kalau dari Kak Citra sendiri melihatnya, kalau untuk isu gizi anak yang sekarang ini apa sih problem utamanya? Apakah ketidaktahuan orang tua itu sendiri atau malah misalnya akses secara ekonomi begitu? Sekarang gini Kak, kita kalau bicara soal parenting itu sangat kompleks ya. Iya, betul. Katakanlah fasilitas yang disediakan pemerintah udah ada, dalam hal ini Puskesmas dan Posyandu. Tapi kita itu saat bicara parenting, nggak jauh-jauh kita bicara tentang emosional si ibu itu sendiri. Ya, jadi kebanyakan ya, aku sendiri ngalamin ya Kak, kebanyakan orang tua itu saat anaknya tinggi badannya nyangkut, berat badannya stuck gitu ya, yang terjadi pada kebanyakan orang tua adalah dia berusaha, tapi akhirnya dia tuh capek, mentalnya down. Sehingga dia berada pada titik ya, orang tua tuh seringkali berada pada titik, udahlah, yang penting anak gue mangap, yang penting anak gue mau makan, lowering their standards gitu loh. Lowering their standards. Tapi kalau boleh nih aku encourage ke orang tua, kita berada dalam page yang sama, kita berada dalam kesulitan yang sama kok, moms and dads ya. Aku juga ngalamin yang hal itu. Kalau kita capek, kita boleh istirahat sebentar, udahan dulu, tapi jangan berhenti untuk mencoba lagi dan lagi dan lagi. Temui ahlinya. Kalau misalnya kalian bisa mengakses Puskesmas, silakan ke Puskesmas. Bisa mengakses ahli gizi, silakan ke ahli gizi. Ada yang praktek mandiri, ada yang praktek di rumah sakit, dan lain-lain gitu. Itu menarik sekali ya, bahwa kunci dari memberantas stunting dan juga memberikan gizi yang baik pada anak itu adalah, kuncinya salah satunya adalah bagaimana kondisi orang tuanya secara psikologis juga baik begitu ya. Tapi boleh nggak nih Kak di-spill, mungkin ada mitos-mitos yang sampai sekarang masih dipegang oleh masyarakat tapi ini kuat banget kayaknya terkait dengan gizi anak begitu. Apa nih yang bisa dibagikan mungkin oleh Kak Citra? Banyak banget ya. Contoh deh dari masalah ASI dulu. Dari masalah ASI dulu. Mitos yang paling sering beredar adalah payudara ibu kecil, ibunya tidak bisa menyusui. Mitos yang pertama. Mitos yang kedua, pisang boleh dikasih dari sejak bayinya baru lahir karena lebih bergizi dan biar bayinya kenyang. Usia 0 sampai 6 bulan ASI saja cukup ya Bapak Ibu, jangan dikasih kopi yang lagi viral. Betul. Bayi dikasih kopi dan ibunya bahagia kalau bayinya itu BAB sehari 9 kali, itu bayinya diare. Ya Allah. Jadi itu ya. Banyak banget mitos ya benar, kalau kita bahas nggak akan selesai di malam hari ini. Kuncinya satu ya, kita udah jadi orang tua.
tugas utama kita apa? Bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Sekarang di sosial media sudah banyak beredar, ada dokter, ada ahli gizi, dokter anak, psikolog anak, semua membagikan ilmunya dengan gratis. Tugas kita scroll, baca, follow, yang nonton berita satu nih, yang banyak beritanya, manfaatnya semuanya oke. Jadi yang di scroll tuh jangan gosip mulu ya. Bekali diri dengan ilmu, dengan knowledge. Kita lagi membesarkan anak ya, bukan lagi membesarkan apa itu ya, tanggung jawab kita sangat besar. Oke. Iya. Terkait dengan mitos ini banyak sekali artinya ya yang masih ini di masyarakat. Oke, Kak Citra, ini terkait dengan apa ya untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak. Karena kan kita tahu ya itu sudah sudah lama lah mendengar mengenai anak itu sejak dalam kandungan aja itu sudah menyerap gizi dari ibunya. Tapi kuncinya apa sih? ASI ini menjadi sangat penting sekali artinya ya. Dan juga bagi ibu yang susah ini gimana nih Kak artinya? Oke, ibu yang kesulitan menyusui ya? Betul. Oke. Sementara kita tahu bahwa menyusui adalah fundamental agar si anak memperoleh gizi yang maksimal gitu ya. Betul. Jadi ibu, kalau misalnya ibu mengalami kendala menyusui ya, biasanya yang terjadi kegagalan yang paling utama adalah bukan karena ASI-nya tidak ada, tapi karena dukungan dari sekitarnya itu sangat rendah. Keinginan ibu untuk menyusui ada, katakanlah keinginan ibu sudah ada. Lalu ibu udah ikut kursus-kursus nih, udah ikut edukasi di Instagram misalnya gitu ya, udah ikut belajar ke sana sini tentang menyusui, udah ikut kelas-kelas persiapan menyusui. Yang ketiga, ternyata lingkungan sekitarnya tidak support. Nah, ini yang sangat sulit kalau ada lingkungan sekitar tidak support. Sehingga apa yang perlu dilakukan adalah, aku saran banget, dari sejak ibunya hamil usia 7 bulan, ibu dan keluarga itu sudah datang ke konselor laktasi, menjalani yang namanya 7 kontak laktasi, dan ini adalah rekomendasi dari WHO ya, Kak Tezar ya. Jadi WHO merekomendasikan yang namanya 7 kontak laktasi, 7 waktu di mana ibu dan keluarga harus mendatangi konselor laktasi. Waktu yang pertama adalah saat ibu hamil usia 28 minggu. Dan itu ibu jangan datang sendiri, ibu datang bersama suaminya jika suaminya ada. Datang bersama orang tuanya, mertuanya, supaya kenapa sekeluarga itu memperoleh informasi menyusui. Harus datang ke mana? Ke puskesmas ada layanannya kok, ke posyandu ada layanannya. Atau kalau mau ke laktasi sekarang juga ada layanannya. Oke, artinya aksesnya banyak sekali ya, bahkan di daerah-daerah posyandu dan juga puskesmas udah ada gitu ya Kak ya. Artinya bukan alasan lagi nih untuk seorang orang tua nih, ayah, ibu, ini juga tugas ayah tentunya, dan juga keluarga tadi dibilang Kak Citra, untuk apa ya, bisa ikut terjun langsung merawat anaknya biar anaknya sehat, bergizi dan juga jauh dari stunting. Kak Citra, terima kasih banyak atas perbincangan kita yang singkat pagi ini tapi sangat bermanfaat. Kak Citra, sehat-sehat selalu. Thank you Kak Tezar.